izin mempresentasikan Campbell Reading pada pagi hari ini dengan judul Management Strategy for Vesicoureteral Reflux atau FUR. Jadi yang pertama mungkin dari definisi sendiri, FUR didefinisikan sebagai suatu aliran retrograde dari urin, dari buli menuju ke tractus urinarius bagian atas. Untuk epidemiologinya sendiri itu terjadi pada 30% anak-anak dengan infeksi saluran kemih dan sekitar 17% pada mereka yang menjalani imaging sistografi atau alasan lain seperti hidronefrosis. Kemudian untuk rasio pria dan wanita itu sekitar 3:1 pada umur 0 sampai 6 bulan. Namun ini berubah sekitar menjadi rasio 1:1 pada usia 21 sampai 24 bulan. Kemudian FUR sendiri juga ditemukan pada 10 sampai 40% pada infants. Next. Kemudian untuk etiologi atau penyebab dari FUR sendiri itu ada primary dan secondary, di mana primary didefinisikan sebagai penyebabnya adalah defisiensi dari fungsi fundamental anti-reflux UVJ mekanismenya. Kemudian untuk faktor-faktor lainnya itu tetap normal dari faktor buli dan ureter. Kemudian untuk dari kausa secondary FUR itu disebabkan oleh overwhelming dari fungsi anti-reflux UVJ, baik karena sustain atau berulangnya dengan peningkatan tekanan intravesika ataupun adanya anomali dari anatomi pada tractus urinarius. Next. Kemudian di sini bagian yang membagi mungkin pada secondary FUR itu ada dua, yaitu dengan peningkatan intravesical pressure, kemudian kedua atau dengan abnormal UVJ. Kemudian pada peningkatan intravesical pressure itu bisa disebabkan karena dari faktor buli atau dari faktor outletnya. Kemudian dari buli bisa karena neogenik atau non-neogenik, dan dari faktor outlet itu bisa karena mekanikal seperti postural valve, stricture, massa, atau dari fungsional seperti neogenik atau non-neogenik. Untuk kelainan abnormal UVJ itu bisa disebabkan oleh suatu diverticulum, uretrokel atau duplication atau iatrogenik. Next. Kemudian untuk grading FUR di sini dibagi menjadi 5, yaitu pada grade 1 itu ketika aliran retrograde itu menuju ke suatu ureter dengan tanpa dilatasi, kemudian kedua menuju pelvis dan kalis namun masih belum terdilatasi. Untuk grade 3 itu terdapat dilatasi ringan hingga moderate pada ureter, renal pelvis dan calyx dengan banting yang minimal pada fornicesnya. Kemudian grade 4 dengan moderate ureteral prostosity dan dilatasi pada pelvis dan kalis, dan grade 5 yang tertinggi terjadi dilatasi yang gross dari ureter, pelvis, calyces, dan calyx. Kemudian adanya loss of papillary impression serta terjadi tortuosity pada ureternya. Kemudian di sini seringkali FUR dihubungkan dengan infeksi saluran kemih, di mana di sini FUR tidak menjadi suatu penyebab umum atau utama dari infeksi saluran kemih sendiri, namun dianggap sebagai clinical accelerant atau yang mempercepat terjadinya bakteriuria pada tractus urinarius bagian atas dengan cara secara mekanis mengantar urin yang terinfeksi ke renal pelvis, sehingga nantinya akan memfasilitasi terjadinya pyelonefritis. Kemudian untuk reflux atau aliran retrograde yang bersifat steril itu biasanya unlikely atau dengan risiko rendah terjadinya atau menyebabkan suatu scarring pada ginjal, dan dominan pada abnormalitas parenkim ginjal itu dideteksi setelah episode pertama dari terjadinya suatu pyelonefritis. Next. Kemudian di sini untuk metode pengumpulan urin sendiri untuk mendeteksi infeksi saluran kemih pada FUR itu sangat penting, di mana seringkali terjadi false positif dari hasil kultur urin itu sendiri, sehingga di sini yang menjadi gold standar untuk mendeteksi ISK pada FUR itu harus dengan bladder catheterization. Kemudian di sini juga dapat dilakukan nuclear cystogram, walaupun lebih sensitif, ini memberikan detail anatomis yang lebih rendah dibandingkan gold standar untuk FUR, yaitu voidic cystouretogram.
Kemudian reflux associated renal dysplasia juga uh, membutuhkan atau terjadi pada pasca infeksi. Next. Kemudian di sini adanya anomali atau kondisi yang berhubungan dari FUR itu biasanya ada umum tiga, yaitu yang pertama PUJO atau pelvic urethral junction obstruction, kemudian urethral duplication, dan adanya bladder diverticula. Mungkin pada gambar di tengah itu contoh dari bladder diverticula yang menyebabkan FUR. Kemudian yang di bawah kanan itu contoh dari PUJO, jadi terdapat obstruksi di UPJ sehingga menyebabkan adanya FUR seperti itu. Next. Kemudian dari natural history dan manajemennya, di sini disampaikan bahwa FUR ini ternyata dapat resolve secara spontan sebagai akibat dari remodeling UVJ dari waktu ke waktu dengan elongasi dan konsolidasi yang progresif dari mekanisme anti-reflux intravesika dan ureter dan terjadinya stabilisasi di bladder dinamiknya. Kemudian di sini yang terpenting adalah untuk mempreservasi dari fungsi renal serta mencegah terjadinya ISK ketika terjadi FUR pada pasien. Dan di sini direkomendasikan untuk diberikan low dose antibiotik profilaksis yang harian untuk mensupresi infeksi sebagai terapi lini utama, sementara sambil menunggu terjadinya resolusi spontan dari reflux itu sendiri, tanpa mempertimbangkan grade dari FUR itu sendiri. Next. Kemudian di sini juga dijabarkan terkait pilihan-pilihan antibiotik, continuous antibiotic prophylaxis. Ada beberapa antibiotik yang bisa dipilih disertai dengan dosis masing-masing, serta adanya kehati-hatian pada kelompok umur tertentu, dan juga di sini dengan efek samping yang dijabarkan pada masing-masing antibiotik yang disarankan. Kemudian di sini seperti disebutkan sebelumnya, reflux dari FUR ini memiliki suatu tendensi yang alami untuk secara spontan meresolve sendiri dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk kemungkinan atau likelihood dari resolusi itu secara inverse berhubungan dengan grade atau keparahan dari FUR, namun tidak sepenuhnya seperti itu karena juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian untuk menjaga sterilitas dari urin dengan cara continuous antibiotic prophylaxis, kemudian perhatian yang strict terhadap bladder dan bowel management, ini menjadi hal yang penting dalam terapi watchful waiting untuk penata laksanaan FUR. Kemudian continuous antibiotic prophylaxis atau disingkat CAP ini terbukti menurunkan tingkat kejadian ISK, tetapi tidak secara langsung menurunkan tingkat kejadian renal scarring dan kemungkinan atau risiko terjadinya chronic kidney disease. Kemudian antibiotik prophylaxis itu memiliki tendensi yang lebih tinggi untuk menguntungkan pasien dengan FUR dengan grade yang lebih tinggi. Kemudian dengan adanya bladder dysfunction yang baseline, kemudian UTI dengan demam, dan adanya bladder bowel dysfunction. Kemudian untuk pemilihan tata laksana FUR itu sendiri sebenarnya yang disarankan adalah individualized, jadi dikaji secara faktor risiko dari masing-masing pasien, bisa dari gender, usia, kemudian ras ya, kemudian lateralitas, tingkat keparahan atau grade-nya, dan lain-lain menurut tabel ini, sehingga dari faktor-faktor tersebut kita bisa mengelompokkan apakah pasien masuk ke dalam low risk atau high risk. Kemudian di sini nanti kita bisa jadikan pertimbangan apakah pasien ini memerlukan continuous antibiotic prophylaxis atau tidak, berapa lama, untuk pemilihan antibiotiknya juga seperti apa, dapat kita pertimbangkan dari hasil stratifikasi risiko tersebut.